Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Apa kabar kita semua? Tentulah kabar baik. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita di hari yang indah ini. Bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih atas pemeliharaanmu bagi hidup kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan memberitakan akan firman-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mengurapi dan memberikan hikmat marifat kepada hamba-Mu ya Bapa, agar firman-Mu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 13 yang berbunyi demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena akhir-akhir ini kita sudah menjalani kehidupan kita hampir 2 tahun dari masa kesulitan dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Tapi kita punya Allah yang luar biasa yang selalu menyertai kita dengan kasih-Nya. Hingga kita boleh ada pada saat ini semua karena karunia-Nya. Tapi tidak terlepas dari semuanya itu saudaraku, kita harus tekun di dalam doa kita. Saudaraku, doa adalah merupakan gaya hidup orang Kristen. Karena dalam doa ada kuasa yang sangat dahsyat yang Tuhan berikan kepada orang-orang benar yang bersungguh-sungguh di dalam menaikkan doanya dengan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Namun saudaraku yang terkasih, tentulah sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, kita harus saling mengaku dosa terlebih dahulu dan minta pengampunan kepada Tuhan agar doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Seperti tertulis dalam firman-Nya Yakobus 5 ayat 16a. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena doa adalah gaya hidup orang Kristen, maka dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan situasi apapun kita harus tetap berdoa. Baik dalam keadaan bergembira atau sukacita, baik kita di dalam keadaan duka cita atau menderita, baik kita di dalam persoalan atau pergumulan yang sangat berat sekalipun, baiklah kita tetap setia dan memberitahukan kepada Tuhan, mengutarakan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Karena berdoa itu, saudaraku yang terkasih, adalah kita dapat berbicara kepada Tuhan, mengutarakan apa yang menjadi persoalan di dalam hidup kita. Dengan berdoa juga kita dapat menyatakan
syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang sudah melingkupi kehidupan kita hingga pada saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini bukan berarti Tuhan tidak tahu dan Tuhan tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita menyatakan di dalam doa-doa kita apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Tuhan kita itu, saudaraku, adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa. Tentunya dia adalah Allah yang maha tahu. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hidup kita. Karena di dalam dia tidak ada yang tersembunyi. Sedalam apapun kita menyimpan apa yang menjadi rahasia di dalam hidup kita, Tuhan sungguh sangat mengetahuinya. Kenapa kita harus mengutarakan kalau dia maha tahu? Mengapa kita harus menyatakan kepada Tuhan setiap persoalan pergumulan kita? Kalau Tuhan itu maha tahu, tentu ada pertanyaan-pertanyaan demikian. Saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin dia tetap dilibatkan di dalam pergumulan hidup kita, di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Seperti tertulis di dalam firman-Nya, Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan atau persoalan hidup kita melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Dia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari yang indah ini yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 13 mengajarkan kepada kita agar kita selalu hidup dengan penuh kasih, agar kita juga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jikalau kita mendengar dan melihat keadaan situasi dari kondisi orang-orang di sekitar kita menderita atau merasakan kesusahan, baiklah kita memanjatkan doa permohonan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan solusi yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang di dalam pergumulan. Tetapi kalau ada saudara kita yang merasakan sukacita, kita juga ikut merasakan dan menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, hendaklah doa tetap menjadi gaya hidup dan napas kehidupan bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita panjatkan segala doa, ucapan syukur, hormat, pujian serta kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kehidupan bagi kita hingga saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami patut bersyukur kepada Engkau atas kasih karunia-Mu ya Allah yang selalu melingkupi kehidupan kami. Firman-Mu yang selalu mengajarkan kami untuk kami boleh mengutarakan apa yang menjadi beban di dalam kehidupan kami, pergumulan hidup kami, dan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa melalui doa-doa kami kepada Engkau. Bukan berarti Engkau Tuhan tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang menjadi dan apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang maha tahu. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan otoritas Allah senantiasa melingkupi kehidupan kami.
Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini boleh tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling subur dan dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa Surgawi, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami memohon kepada Engkau, berikan damai sukacita di dalam kehidupan negara kami Republik Indonesia. Engkau yang memberkati negara kami Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat marifat kepada setiap pemimpin negara kami Bapa. Baik itu pemimpin kami dari yang tertinggi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi beserta dengan aparatnya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah tingkat RT RW. Biarlah Engkau menjadikan aparat pemerintahan kami menjadi aparat yang sungguh-sungguh takut akan Engkau Bapa di dalam melaksanakan tugas-tugasnya mereka Tuhan Yesus. Sehingga apa yang mereka sudah kerjakan dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Bapa yang baik, pada pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan, yang boleh melayani dimanapun mereka berada Tuhan, yang boleh memberitakan akan kabar baik tentang Engkau Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan hamba-hamba-Mu ya Bapa yang berada di pelosok-pelosok negeri ini Tuhan, yang tidak banyak terjangkau oleh orang banyak. Biarlah Engkau pelihara hidup mereka, Engkau cukupkan kebutuhan hidup mereka Bapa. Engkau juga membagari hati dan pikiran mereka. Engkau yang memberikan semangat kepada mereka untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Allah. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi kehidupan semua orang. Bapa yang baik, pada pagi hari yang indah ini juga Tuhan kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah itu Tuhan Yesus berkenan di hadirat-Mu. Dan Engkau selalu menuntun dan menyertai kami, karena kami percaya bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, ampun segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat-berkat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.